Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbraslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet. Gitu ya lur ya. Oke. Di kesempatan kali ini kita masuk di epoxy correction. Kita bahas epoxy lagi, nggak apa-apa ya, karena pada dasarnya ini adalah teknik yang paling mendasar. Kalau kita nggak tahu dasar daripada pengecetan dari mulai tahap epoxy sampai ke finishing ya percuma. Nah, nanti kalau sudah jadi, sudah finish, sudah di clear, tahu-tahu ada pertanyaan, Mas, kenapa ini clearku kok nggak mau kinclong ya, kok clearnya ngedrop ya, kok jerukannya gede-gede ya, kok keriting ya. Nah itu terutama itu ada di sini ya, di teknik awal, teknik epoxy. Nah di sini untuk epoxy kita pakai epoxy primer dari AXT, dan yang akan kita aplikasikan nanti itu panelnya adalah panel ABS. Kemarin ada yang nanya juga, Mas, ABS epoxy primer itu bisa diaplikasikan di media ABS apa enggak? Kan itu pertanyaan sedikit konyol ya. Jadi teman-teman itu kemungkinan besar belum tahu nih fungsi epoxy itu buat apa, kita nggak belum tahu gitu. Jadi fungsi epoxy itu untuk mengcover media ya, untuk mengcover media. Nah, medianya nih apa dulu nih? Media ABS, media fiber, media besi ataupun media dempul. Nah, itu kan nanti peruntukannya ada tuh ya. Jadi gini, untuk mengcover media. Nah, di sini kan di depan kita ini kan ada panel Scoopy nih. Ini panel sudah saya kupas tuntas sampai ke titik ABS-nya, jadi nggak ada cat yang tersisa. Nah di sini saya pilih epoxy primer. Terus untuk epoxy primer yang saya pilih ini yang ada obatnya itu eyelinernya itu warnanya kuning. Kenapa saya pilih itu? Karena ini medianya 0 ya. Jadi saya pengennya nanti epoxy ini akan saya keringkan 1 kali 24 jam, karena yang bersifat karena yang biasanya kalau untuk epoxy yang ada eyelinernya warna kuning itu tingkat pengeringannya agak lama. Nah, tingkat pengeringan yang agak lama tadi itu akan memberi kesempatan epoxy itu bisa meresap ke bagian-bagian baretan amplas yang kita buat di bagian ABS-nya tadi gitu ya. Misalnya Mas, aku nggak punya epoxy primer, adanya epoxy filler, ya nggak jadi masalah gitu loh, nggak jadi masalah. Terus misalnya punyanya epoxy epoxy Biodaka Surfacer, ya nggak jadi masalah. Pada intinya itu media. Jadi gini, jangan dibalik. Kalau misalnya medianya plat ya, kalau plat ya, plat itu kan ada kandungan karatnya. Itu kita wajib menggunakan epoxy primer, gak boleh tidak, harus primer. Karena apa? Karena primer itu didesain, didevelopment untuk menghalau karat, karena dia ada anti korosinya ya. Jadi nggak boleh pakai filler ataupun PU2K Surfacer, itu kalau untuk media plat. Untuk yang lain misalnya fiber, ABS ataupun plastik itu nggak jadi masalah. Kalau mau pakai primer, filler, PU2K Surfacer itu nggak jadi masalah gitu ya, karena dia nggak ada anti korosifnya. Nah kalau yang kedua biasanya nemuin media aluminium. Kalau aluminium biasanya itu pakai etching primer ya, biasanya pakai etching primer. Terus kalau misalnya nggak punya etching primer, pakai epoxy primer biasa, nggak jadi masalah gitu ya. Terus gini, ada lagi pertanyaan, Mas, epoxy itu misalnya ditembak langsung cat tanpa diamplas itu bisa apa enggak? Terus positif dan negatifnya gimana? Ini pertanyaannya bibit ini. Bibit nih kadang ngawur dan ngaplo pokoknya. Kalau tanya itu ngaco. Sekarang gini ya, Bit. Kalau kamu epoxy tanpa diamplas, tanpa di sanding ya, tanpa dihaluskan, tanpa dibuatkan mechanical bonding, nanti efeknya itu nanti gini. Kalau epoxy, hasil epoksianmu itu jerukannya besar-besar, nanti catnya itu akan ngikutin kontur yang ada. Jadi cat itu akan ngikutin jerukan yang awal gitu. Makanya butuh yang namanya sesi sanding itu, selain untuk mendapatkan tingkat halusnya, dia juga akan membuat mechanical bonding atau baretan diar cut yang sempurna untuk di bagian catnya nanti gitu ya. Jadi jangan ngaco lah, Bit. Memang ada sih untuk epoxy itu yang non sanding,
Tapi rasanya kalau yang non sanding itu rasanya kalau nggak salah mahal banget harganya, dan kemungkinan besar itu hanya baru ada di beberapa brand, dan itu saya belum juga nemuin. Tapi kalau mau nih ya, itu biasanya di etching primer itu dia non sanding juga, tapi kan etching primer biasanya untuk aluminium ya. Jadi jangan diaplikasikan ke ABS gitu, Pit. Jangan ngawur. Nah, gini, teman-teman, masih banyak juga yang mengeluh tentang epoksi. Mas, epoksiku kok ketika diaplikasikan di media kenapa hasilnya masir, kenapa kasar, kenapa gini-gini. Tapi kalau dikasih thinner agak sedikit banyak, dia bisa halus, Mas. Ternyata di pemilihan nozzle itu salah. Teman-teman kalau moxie itu kalau bisa jangan pakai nozzle di bawah 1 mili ya. Minimal itu pakai 1,3 sampai 1,8. Karena kenapa? Karena di epoksi itu dia memiliki viskositas yang sangat tinggi. Karena di mixing rasio biasanya di kaleng itu tertera ya 4:1 atau 4:1:2 atau 4:1:1. Dan itu sangat tinggi sekali untuk tingkat viskositasnya atau kekentalannya gitu ya. Jadi untuk pemilihan nozzle usahakan di atas 1 mili, 1,3, 1,4, 1,8 atau 1,5 itu bisa. Jadi teman-teman nggak bakal menurunkan viskositas dan nggak bakal menambah thinner terlalu banyak. Kalau thinner terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi untuk mendapatkan film atau thickness yang ideal itu akan butuh berkali-kali untuk menembakkan atau penyemprotan. Oke, untuk epoksi sudah kering tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya di bagian-bagian tertentu itu ada sedikit-sedikit luka kecil, terus ada sedikit juga beberapa yang harus kita perbaiki. Nah, di sini karena di sini saya pengennya itu nggak ada sesi epoksi lagi karena lukanya itu tadi nggak terlalu dalam. Jadi di sini saya putuskan untuk saya perbaiki dengan menggunakan dempul kombi atau dempul pasta ataupun dempul odol yang biasanya teman-teman itu lihat atau sebut ya. Jadi di sini saya nggak mau melakukan epoksi lagi. Jadi untuk yang bagian yang luka-luka kecil tadi itu saya cover menggunakan dempul kombi. Dempul kombi itu ya dempul odol itu yang tanpa obat yang bisa diaplikasikan langsung. Nah, dempul kombi ini buat teman-teman yang belum begitu memahami tentang dempul. Jadi dempul kombi ini tidak boleh untuk melakukan pembentukan. Kalau untuk melakukan pembentukan kita harus menggunakan dempul yang 2K atau dempul yang menggunakan obat. Gitu ya. Kalau misalnya pembentukan ataupun luka ataupun ibaratnya harus mendempul yang agak dalam sedikit itu nggak boleh kalau pakai dempul kombi seperti ini, karena kalau kita paksa pendempulan kombi ini secara tebal itu biasanya terjadi retak ya. Jadi untuk fungsional daripada dempul kombi ini itu dia sama seperti epoksi ya, jadi untuk menutup pori-pori gitu ya, jadi bukan untuk pendempulan yang secara tebal itu. Nah, setelah kita dempul ini di bagian-bagian yang luka-luka tadi itu nanti kalau saya pribadi saya diamkan dulu beberapa jam supaya dempul ini benar-benar kering. Memang sih dia cepat pengeringannya, tapi takutnya gini ya teman-teman, kalau dempul seperti ini itu biasanya ada sesi penyusutan, perubahan dari benda cair ke benda padat. Takutnya pas kita amplas halus nanti sekalinya belum kering maksimal, itu takutnya pas sudah dicat nanti lama-lama dia menyusut, nanti lukanya itu kelihatan. Jadi di sini setelah dempul ini itu saya diamkan dulu sampai benar-benar kering, baru kita lanjut ke sesi pengamplasan gitu ya. Untuk sesi pengamplasan nanti kita akan lanjut ke next videonya. Nanti kita tunjukkan juga cara mengamplas epoksi ataupun dempul supaya teman-teman itu lebih bisa mudah mengetahui bahwasanya mana nih media yang belum lurus, mana nih media yang sudah keamplas, apa belum. Nanti kita akan ke tahapan berikutnya di video yang akan datang. Di sini kita membahas tentang epoksi tadi, epoxy correction, fungsi epoksi, dan di sini setelah epoksi kita cover menggunakan dempul kombi. Dengan catatan lukanya itu tidak terlalu dalam, hanya sebatas baret ataupun
titik lubang jarum seperti itu aja. Kalau untuk pembentukan kita wajib menggunakan dempul yang 2K atau dempul yang menggunakan obat ya. Jadi dipahami, jangan salah kaprah. Kemarin saya lihat juga di di story teman-teman di bagian kemarin ngechat itu didempul secara brutal menggunakan dempul yang kombi seperti ini. Itu takutnya karena dempul kombi ini tidak bisa dilakukan secara tebal, pasti retak ataupun dia nanti akan mengalami pengelupasan gitu ya. Jadi di sini hanya untuk mengcover media yang mungkin lukanya itu hanya sebatas baret gitu aja ataupun lubang-lubang kecil. Nah, gitu. Oke. Untuk videonya kita stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.